Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku, majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat Islam dan iman, tentu adalah nikmat yang paling agung yang kita rasakan hingga saat ini. Karena iman dan Islamlah, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini bersama orang soleh. Insya Allah kita masih ngaji, berguru kepada banyak guru di MKI, dan alhamdulillah pagi ini seperti gimana biasa kita akan kembali mengungkap atau membahas tentang sebuah buku yang ditulis oleh Bang Ustaz tentang Tadabbur Al-Fatihah. Dan kita sudah beberapa episode kita menjalani pembahasan penting dalam surat Al-Fatihah ini, dan silakan jamaah yang sudah memiliki bukunya untuk kembali membuka buku ini, dan begitu banyak inspirasi hikmah-hikmah yang terkandung dalam buku ini. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi wassalam, dan kepada para sahabatnya, keluarga para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan salawat ini juga sampai kepada kita, sebuah kenikmatan tentu menjadi umat Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis Nabi sebagai orang-orang yang dirindukannya. Dan ini juga tertulis dalam buku ini di bab tentang bab terakhir ya, bab 7 tentang ke atas jalan yang lurus, adalah satu kisah yang disebutkan oleh Tuan Guru tentang dari hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang bagaimana Rasulullah menyatakan bahwa aku rindu dengan saudara-saudaraku, dan inilah yang dimaksud dengan saudara-saudara. Rasulullah adalah orang-orang yang tidak pernah melihat beliau tapi beriman kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dirindukannya, yaitu orang-orang yang itu akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat walafiat Tuan Guru? Alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana Baik, jemaah kabar yang ibu dimuliakan Allah. hari? Masya Allah, tabarakallah ya. Ini kita sudah menjalani beberapa episode Tuan Guru ya. Tema Ya, tentang Al-Fatihah ini memang sesungguhnya tidak pernah habis ya. Apalagi ini di pembahasan nih ayat terakhir ya, tentang bagaimana kita memahami tentang Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus ya. Yang tentu siapapun kita, orang yang mengaku beriman, berharap berada dalam jalan yang lurus. Meski demikian, seringkali kita lupa dan mungkin tergelincir ya dari jalan yang lurus itu. Karena itulah dengan bermajlis, bermulazamah dengan para guru, kemudian bergaul dengan orang-orang soleh, kita saling bisa nasihati ya bagaimana jalan yang lurus itu. Baik, alhamdulillah kita selama berpanjang kalam ya, kita coba kembali ingin membahas, ingin mendapatkan suatu pengarahan atau lihat dari guru kita tentang bagaimana Shiratal Mustaqim yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Tafadhol mashkur Ustaz. Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala rasulina wa nabiyina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya para sahabat, para jamaah MKI? Alhamdulillah sehat walafiat Tuan Guru. Allah, Alhamdulillah. Guru semuanya sehat Bersyukur kepada dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia yang Allah senantiasa curahkan kepada kita semua, dan tentu nikmat yang Allah berikan adalah jalan mustaqim, jalan lurus, yaitu dinul Islam yang Allah titipkan kepada kita semua berupa hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perkara yang paling mahal, yang paling bernilai dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Maka pantas kemudian kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kita berselawat salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya yang telah menunjukkan kepada kita sebagai pemberi petunjuk, hidayah, irsyad kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang membawa kepada keselamatan. Dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya manusia yang paling berjasa, melebihi jasa-jasa kedua orang tua kita. Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan keselamatan untuk kita semua. Semoga dengan selawat salam kita, terutama di hari yang mulia ini, hari Jumat, insya-Allah kita semua kelak layak dan pantas untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. amin. Amin. Baik, jamaah sekalian yang Allah muliakan, kembali kita akan coba untuk mengulas buku Tadabbur Surah Al-Fatihah yang alhamdulillah para jamaah mungkin sudah tentunya memiliki buku ini sebagai bahan bacaan. Kemudian juga bisa kita hadiahkan, kita berikan kepada saudara, keluarga, atau teman. Man dalla ala khairin falahu ajri fa'ilihi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjadi fasilitator kebaikan atau menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan kita memiliki buku ini, kemudian kita hadiahkan kepada orang lain, dan orang tersebut kemudian mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu, yang kemudian ilmu dan kebaikan itu dia amalkan. Dan insya Allah kita selaku orang yang memberikan jalan kebaikan tersebut akan mendapatkan pahala yang sama insya-Allah ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan mentadabburi atau mengkaji ayat yang terakhir ya di dalam surah Al-Fatihah. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, sebagian makna daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita mengangkat kisah seorang sahabat yang sangat terkenal, yang sangat populer dalam sejarah Islam, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu.
Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, ya Allah, dan bukan jalan orang yang telah Engkau sesatkan. Nah, di sini kita dapat mengambil pelajaran, jamaah sekalian Allah muliakan, bahwa setiap kita membaca potongan ayat ini atau ayat yang ketujuh di dalam surat Al-Fatihah tersebut, sesungguhnya sadar atau tidak sadar bahwa sesungguhnya kita ini memiliki sebuah obsesi besar, ya, cita-cita yang sangat mulia, ya, dan ini merupakan cita-cita tertinggi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita tertinggi itu adalah di akhirat nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Kita semua bersama keluarga, anak cucu, bahkan bersama sahabat-sahabat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan tujuan kenapa kemudian kita berlelah-lelah, bercapek-capek, berjuang di atas dunia ini, mengekang hawa nafsu, ya, mengalahkan semua bisikan-bisikan keburukan dengan berat, dengan sungguh-sungguh. Karena memang itulah tujuan kita adalah kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh para ulama, bukan kemudian kita tidak ikhlas beramal karena mengharapkan surga. Tidak. Justru Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk mengharapkan nikmat besar itu, surga Allah. Dan orang-orang yang mendapatkan nikmat inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7. Ya. An'amta alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ya. Siapa? Yaitu golongan-golongan dari para nabi, para siddiq, syuhada, dan orang-orang saleh yang Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga tersebut adalah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan sebagai balasan amaliyah, balasan perjuangan, balasan keletihan, ganjaran kelelahan, ya, sebagai bayaran atas perjuangan kita selama hidup. Itulah tujuan kita. Maka kemudian kalau kita membaca ayat ini, kita punya obsesi, kita punya tujuan, ya, kita punya cita-cita. Maka untuk mencapai tujuan, obsesi, dan cita-cita tersebut, kita harus kemudian harus berjuang, harus teguh melawan semua bentuk cobaan, rintangan, halangan, dan harus kuat melawan, menghadapi apa yang kita rasakan berupa keletihan, kelelahan, kecapean, ya. Karena sesungguhnya mereka-mereka ini yang Allah sebut yang mendapatkan nikmat itu adalah para nabi, ya, dan para siddiqin, syuhada, salihin. Ini bukan orang-orang yang mendapatkan nikmat dengan mudah, ya, bukan tanpa sebuah perjuangan, tidak berlelah-lelah, tidak menguras pikiran, tenaga, bahkan derai air mata, bahkan tidak sunyi dari tertumpahnya darah dalam pengorbanan mereka, ya. Makanya ini kemudian Allah menyebutkan, ya, orang-orang yang Kau beri nikmat ini Allah sebutkan secara
jelas kriterianya, ya, ciri-cirinya dan orang-orangnya itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Ini bisa dilihat di dalam buku ini 145. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ayat yang di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 69 sampai 70 ini merupakan penjelasan terkait ayat ke-7 di dalam surah Al-Fatihah. Siapa yang Allah beri nikmat? Mereka adalah minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dan orang siddiq, syuhada dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlullah, dzalika fadlun minallah, wa kafa billahi alim. Jadi inilah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Nah, tercantum di sini apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di, ya, di dalam tafsir beliau, bahwa Allah menyebut, ya, mereka-mereka ini, golongan yang Allah beri nikmat kepada mereka, adalah mereka mendapatkan kenikmatan dalam proses mereka berjuang, ya, di atas mayuti'illah wa rasul, ya, yang dalam proses ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Mereka taat di jalan Allah dan di atas jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mereka mendapatkan nikmat, kesenangan, ketenangan jiwa, ya, ketentraman batin. Padahal, ya, ketika berada di jalan Allah dan Rasulnya, ini tidak akan pernah sunyi, tidak akan pernah terbebas dari berbagai macam kesulitan, kemudian halangan, caci makian, ya, kemudian ancaman, sebagaimana para orang-orang terdahulu, ya, yang ikut bersama Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, berjuang bersama Rasulullah. Apa yang mereka hadapi? Mereka diintimidasi, ya, mereka disiksa, mereka diolok-olok, ya, ya, kemudian ada yang kemudian dibunuh, ya, dibunuh di atas jalan Allah dan Rasul. Tapi Allah katakan, inilah jalan kenikmatan. Bayangkan, jalan yang penuh dengan ujian dan cobaan itu Allah sebut sebagai jalan kenikmatan. Ya. Apa maknanya jemaah sekalian Allah muliakan? Pertama, bahwa ketika seseorang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas siratal mustaqim, di jalan yang lurus ini, maka kita belajar dari mereka-mereka yang sudah meniti jalan ini. Dan sejarah mencatat orang-orang yang berada di jalan siratal mustaqim ini akan menghadapi berbagai macam cobaan, ujian. Ya, saya sebutkan tadi, mulai ketika dihina, dicaci maki, diintimidasi, dimusuhi, bahkan dibunuh. Namun Allah katakan ini adalah jalan kenikmatan, yang pada endingnya nanti puncak kenikmatan itu tentunya adalah sebagai obsesi kita tadi, Allah masukkan ke dalam surga. Tapi ketika berada di jalan ini, sesungguhnya jalan ini adalah jalan kenikmatan, ya, bagi orang-orang yang betul-betul
berjuang atas nama Allah dan Rasulnya di atas siratal mustaqim, maka sesungguhnya dia akan menikmati jalan ini. Dia akan menikmati jalan ini, siratal mustaqim ini. Walaupun berbagai macam ujian, cobaan, badai, gelombang, ya, menghantam, menerpa, tapi dia menikmati proses ini karena dia tahu, ya, bahwa inilah jalan kenikmatan. Dia tahu bahwa ini adalah jalan menuju kenikmatan yang hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai macam ujian cobaan, dia akan melihat itu sebuah dinamika yang harus dia hadapi. Ya, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Badai gelombang yang ada di lautan itu akan dinikmati oleh ikan-ikan yang di dalam lautan. Dia akan menikmati loh. Kita lihat ada gelombang yang besar, ya, ada gelombang yang besar yang menerpa. Justru bagi ikan-ikan di lautan itu dia akan menikmati. Dia akan nikmati gelombang tersebut, ya. Atau peselancar, tahu peselancar? Ustaz Tahu. Khalid, apa namanya tuh? Yang peselancar tuh? Surfing ya. Nah, saya tahu, nggak tahu istilahnya apa ya. Di kampung saya tuh ada di daerah Lombok Tengah tuh, subhanallah, itu gelombangnya itu besar. Justru itu yang dinikmati tuh, adanya gelombang yang besar. Tapi kalau nggak ada gelombang, dia, lautnya tenang, justru dia datang ke tempat itu, iya, kok nggak ada gelombang ya, dia nggak menikmati. Subhanallah. Bagi sebagian orang mungkin melihat gelombang itu, ya, gelombang itu menakutkan, ya, khawatir. Kita kalau orang biasa, ya, mandi kemudian tiba-tiba ada gelombang, ombak besar, kita takut. Tapi bagi mereka-mereka yang justru mencari suasana itu, menikmati, ya, dia tidak menganggap itu sesuatu hal yang menakutkan, bukan sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Justru dia menikmatinya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa orang-orang beriman paham betul medan Shiratal Mustaqim itu adalah medan yang memang tidak sunyi, tidak sepi dari ujian, cobaan, ya, gelombang, badai, rintangan itu pasti ada. Dan kita belajar dari para nabi dan rasul terdahulu. Saya kemarin itu membuka kitab Ar-Rahiqil Makhtum, ya kan, sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab ini bagaimana diceritakan perjalanan hidup Nabi, perjuangan dakwahnya, kemudian rintangan, cobaan, intimidasi, ancaman, ya, Nabi ingin dibunuh, orang yang datang meludahi Nabi, orang yang datang menumpahkan kotoran binatang kepada Nabi, Abu Jahal yang langsung di depan Nabi menghina Nabi Muhammad SAW, berdoa kepada Allah, saya sampai detik ini, sampai saat ini juga saya nggak pernah dengar cerita guru-guru yang saya kenal gitu, sampai detik ini orang datang ke rumahnya kemudian melempari di wajahnya kotoran binatang. Sampai detik ini saya belum mendengar sahabat-sahabat saya yang berdakwah datang orang ke rumahnya kemudian mencaci maki dia. Ustaz Khalis, ada orang yang pernah datang ke rumah antum, wah, antum Ustaz, mohon maaf, Ustaz, kata-kata kotor. Atau datang ke rumah saya belum ada. Ya Allah, kita minta perlindungan kepada Allah. Saya
membayangkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membawa hidayah ini, membawa agama ini, Shiratal Mustaqim ini. Berapa banyak orang yang datang mencaci maki beliau, meludahi beliau, berkata-kata kotor, engkau pendusta, kau orang gila, kau laki-laki yang menginginkan jabatan. Semua gelar-gelar keburukan disematkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya sebagai murabbi pendidik yang paling utama paham betul bahwa jalan ini adalah jalan kebenaran, jalan kenikmatan. Beliau justru menikmati dalam artian beliau tidak kemudian membalas keburukan tersebut, tidak membalas caci makian tersebut. Dia tidak menggerutu kepada Allah. Ya. Ada kalanya beliau pada puncak ujian, beliau kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, kepada siapa engkau akan menyerahkanku? Kepada siapa engkau akan menyerahkan urusan ini? Kepada orang jauh yang mereka menghardikku, atau kepada orang dekat yang mereka kemudian menolakku. Ya, ketika beliau berdakwah membawa agama yang mulia ini, Shiratal Mustaqim, ke Taif, beliau dihina, dicaci maki, dilempari. Kemudian di Mekah, tempat kelahiran beliau, di situ ada sukunya, di situ ada keluarganya, di situ ada kawan, sahabat, orang dekat. Justru beliau diusir. Itulah Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yang tidak pernah sunyi dari ujian dan cobaan. Tapi ini adalah an'amta alaihim. Ada nilai kenikmatan yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan di jalan ini. Ya, makanya kemudian di sini juga dijelaskan ya, ungkapan Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Beliau mengatakan, manakala ada orang yang meminta Shiratal Mustaqim, ya, tahu bahwa sesuatu yang mereka minta itu adalah sesuatu yang sebagian besar manusia telah berpaling darinya. Jalan yang telah dilalui oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jalan ini kenapa kita selalu minta ya kepada Allah agar diberikan sabat, diberikan ketetapan. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Allah beri nikmat kepada orang-orang daripada nabi, siddiqin, syuhada, wa salihin, selalu kita minta karena banyak orang yang kemudian awalnya berada di atas jalan kebenaran, Shiratal Mustaqim. Tapi pada endingnya kemudian mereka meninggalkan jalan kebenaran tersebut. Ya, dan sudah kita ceritakan ya kisahnya yang kita sebut seorang sahabat penghafal Quran yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pekan lalu ya sudah kita sampaikan namanya. Bunda Arini, Bunda Nirwana, siapa nama laki-laki yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Gigi gerahamnya lebih berat, lebih besar dibandingkan gunung Uhud di dalam neraka. Yang tadinya dia adalah seorang yang saleh, penghafal Quran, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat siapa namanya? Lupa saya Tuan Guru. Yang kemudian meninggalnya dengan cara mengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, dia meninggalkan agama Islam, dia murtad, kemudian menjadi pengikut orang yang menentang agama Islam dan mengaku nabi. Ya. Musailamah Al-Kadzdzab, Ar-Rajjal bil Unfuwah, ya. Laki-laki yang murtad. Nah, makanya kemudian kita selalu minta nih dalam salat kita, Shiratal ladzina an'amta alaihim, ya. Shiratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Nah, di halaman 100
52, bagaimana agar kita terhindar dari murka Allah dan kesesatan. Ya, di sini saya cantumkan ada dua. Ya, pertama, kita harus menerima kebenaran dari siapapun. Ya, kita harus menerima kebenaran dari siapapun. Tidak boleh mengukur kebenaran dari seseorang yang mungkin kita kultuskan, yang kita kagumi, bahwa kita mengukur kebenaran hanya datang dari personal tertentu, ya, dari sosok atau pribadi yang kita kultuskan. Adapun dari luar atau dari orang lain kemudian kita menolak kebenaran tersebut. Ini intisari dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bicara tentang kibrun, kesombongan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada benih kesombongan walaupun sekecil biji sawi. Ya, mithqala dzarrah min kibr, kesombongan. Nah, para sahabat kemudian dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perihal kesombongan ini. Ya. Sombong dalam pandangan agama disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah apabila engkau menolak kebenaran, ya, wa ghamtun nas, dan menghina orang lain. Nah, orang-orang yang sombong ini sesungguhnya adalah pengikut daripada iblis. Dan iblis ikon daripada kesesatan. Ingat, kesesatan pertama yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaihi adalah ketika awal Allah menciptakan Abul Bashar, ya, nenek moyang manusia Adam alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan iblis untuk bersujud. Sujud ta'ziman wa takriman, bukan sujud ta'abbudan. Bukan sujud ibadah. Bukan sujud penghambaan, tapi menghormati, memuliakan. Karena itu perintah Allah. Maka iblis kemudian menolak dengan mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih spesial. Saya lebih senior, saya lebih baik dibandingkan dengan Adam, hai Allah. Dan dari segi material, saya ini lebih istimewa. Saya engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Kesombongan. Karena kesombongan inilah kemudian dia terlaknat. Ya, terlaknat, diusir. Karena meninggalkan kebenaran. Kebenaran itu adalah wa may yuti'illah wa rasul. Kebenaran itu adalah manakala kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini, iblis ingkar, keluar dari ketaatan kepada Allah, maka dia tersesat. Nah, orang-orang yang insya Allah berupaya untuk menjauhi nilai-nilai kesombongan adalah orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah. Orang yang kemudian memelihara benih-benih kesombongan di dalam hatinya adalah orang-orang yang akan keluar dari hidayah. Maka kemudian agar kita selalu berada di atas kebenaran, ya, siratal mustaqim, dan tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah menata hati. Selalu berupaya untuk mentazkiyatun nafas, ya, membersihkan hati kita. Nah, upaya tazkiyatun nafas ini penting. Dan inilah yang kita lakukan, ya. Setiap pagi ada kajian bersama MKI untuk mentazkiyah jiwa kita, menata keluarga kita. Kemudian di malam hari bersama MTI ada tadabbur Al-Qur'an. Ya, ini bagian upaya untuk mentazkiyatun nafas. Ya, memonitoring nih hati kita, meningkatkan keimanan kita. Kalau ada keburukan yang ada di dalam hati, ada kesombongan yang mulai umpamanya ingin bercokol di dalam hati kita,
Kita berusaha untuk membersihkannya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadaburinya. Jadi penyebab Allah murkai iblis adalah karena kesombongannya. Nah, maka kemudian kita berusaha untuk menghindari ya benih-benih kesombongan yang mungkin akan bercokol di dalam hati kita. Banyak perkara yang menyebabkan manusia sombong. Ya. Sombong adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Nah, kesombongan menolak kebenaran ini kemudian pada poin ke-1 saya sebutkan, kita nggak boleh hanya menganggap atau mengukur kebenaran itu hanya datang atau ada pada pribadi tertentu, ya, pada seseorang yang kita kultuskan. Nggak boleh. Ya. Karena kebenaran itu bisa datang dari siapa saja. Tentunya dalam agama kita, dalam syariat ini, kita mengukurnya dengan qala Allah, qala Rasul. Ya. Qala Allah, qala Rasul. Ini menjadi tolak ukur kebenaran. Siapapun dia, dari golongan manapun, ketika dia hadir memberikan hujjah, ya, membawakan dalil bahwa ini adalah tuntunan syariat dan pijakannya adalah Al-Quran. Ini dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian jabaran Al-Quran ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, ini tafsirannya, ini maknanya, ini istimbat hukumnya. Kemudian juga dia menyampaikan qala Rasul, ini tuntunan Nabi SAW. Perkara ini enggak boleh. Karena Nabi secara gamblang menjelaskan tidak boleh. Perkara ini boleh, ya, karena Nabi SAW menyampaikan dalam sunnahnya, baik sunnah qauliyah, fi'liyah, atau taqririyah. Maka kita menerima. Tidak ada kemudian kita menolak kebenaran disebabkan karena hawa nafsu kita. Oh, karena tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan budaya kita, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh umpamanya guru kita. Sedangkan kalau kita menimbang-nimbang bahwa ternyata yang lebih kuat itu adalah kuat dalilnya adalah bukan dari guru kita, tapi ini nih ada dalil yang kuat, maka kita menerima. Ya, bukan kita menolak, menghinakan atau menolak guru kita, tidak. Tapi ini ada pendapat. Ya, ada pendapat yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pendapat ijma' para ulama, maka kita mengambil pendapat itu. Jadi agar kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, maka hindari benih-benih kesombongan. Dan di antara tanda kesombongan itu, kata Nabi, adalah menolak kebenaran. Maka tidak boleh kemudian kebenaran kita mengukur hanya dari personal tertentu. Ya. Kemudian saat seperti apapun, ya, bahwa kita mengaku sebagai seorang muslim, muslim artinya orang yang tunduk, patuh, totalitas dalam menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, maka dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan senang, kita mengamalkan syariat dengan sukarela, dengan senang, karena itu adalah perintah Allah. Dalam kondisi kita tidak senang, ya, tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita, sebuah hukum, sebuah syariat, sebuah aturan, ya kita terima. Karena tidak ada pilihan bagi orang-orang beriman kecuali taat, patuh, dan tunduk terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya cantumkan ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Ya, ini ketika kita pernah mentadabburi, ya, surat Al-Ahzab ini sudah kita bicarakan, ya. Sebentar. Surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu ya faqad dhalla dhalalan mubina. Pada halaman 153. Tidak pantas dan tidak layak bagi seseorang yang telah mengaku beriman kepada Allah kemudian dia memilih pilihan yang lain. Dia pilih alternatif yang lain dalam hukum. Ya. Apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, maka seorang mukmin harus tunduk patuh. Nah, karena hukum Allah dan Rasulnya itulah jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Ya, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabiyin, siddiqin, syuhada, wassalihin. Ya. Kemudian agar kita tidak tersesat dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengamalkan segala ibadah, ya. Segala ibadah harus berbasis ilmu. Ya, harus berbasis ilmu. Dan inilah pentingnya kemudian ya, kita selalu istiqamah dalam menuntut ilmu. Ya. Semakin kita belajar, para jamaah sekalian Allah muliakan, maka semakin nampak kebodohan kita. Ya. Semakin banyak perkara ternyata yang tidak kita ketahui. Kita baca satu buku, oh ternyata di dalam buku tersebut kita temukan perkara yang belum kita pernah baca, yang belum pernah kita ketahui. Bahkan mungkin ini nggak terlintas, oh ternyata begini loh maknanya. Ya. Semakin kita belajar, semakin banyak perkara yang tidak kita ketahui. Nah, agama ini dibangun di atas ilmu. Ya. Bukan di atas al-jahalah atau kebodohan. Agama ini dibangun di atas ilmu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illahu, tidak ada zat yang berhak diibadah kecuali Dia. Fa'lam, ketahuilah, ini ada bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian mengibadahi Allah. Annahu la ilaha illahu, tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, harus dengan berbasis ilmu. Ya. Tidak boleh amalan atau ibadah itu tanpa kita tidak mengetahuinya. Harus berupaya mengetahui setiap ibadah yang kita lakukan. Wabil khusus nih, surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat-sholat kita, maka selayaknya, sepantasnya kita harus paham surat Al-Fatihah. Yang pernah kita sampaikan di awal-awal. Selayaknya dan kita harus paham Al-Fatihah ini ketika kita sholat. Karena ini adalah rukun daripada ibadah kita. Jangan sampai seperti sholatnya orang mabuk. Orang mabuk yang ngoceh, ya, yang bicara tapi dia nggak ngerti, dia nggak paham, dia nggak sadar apa yang dia ucapkan karena dia sedang mabuk. Ya, jangan sampai ada orang yang sholat seperti orang mabuk. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, sampai dia minta berdoa, dia nggak paham ternyata dalam sholat itu dia sedang minta, dia sedang berdoa, dia nggak paham. Ini yang saya katakan bahwa kalau Al-Quran mengatakan wala taqrabus salata wa antum sukara, jangan kalian mendekati salat, maksudnya jangan melaksanakan salat ketika kalian mabuk. Ini adalah ayat yang bicara dulu proses pengharaman minuman keras. Dulu para sahabat diharamkan minuman-minuman keras itu dengan tahapan-tahapan. Tidak langsung diharamkan, tapi tahapan-tahapan. Ketika Al-Quran mengatakan jangan engkau salat dalam keadaan mabuk, ya, secara tekstual ayat itu bicara tentang mabuk, benar-benar mabuk. Dan konteksnya para sahabat saat itu memang juga belum diharamkan minuman-minuman khamar kepada mereka. Ya, sehingga ada yang sholat dalam keadaan mabuk. Kan ada kisahnya sahabat yang sholat dalam keadaan mabuk sehingga dia salah membaca ayat. Nah, bisa saja ini ada orang yang sholat tapi dia seperti orang mabuk yang saya analogikan tadi.
Dia nggak paham apa yang dia baca, dia nggak ngerti apa yang dia baca dalam salatnya, seperti orang mabuk. Nah, agama ini dibangun di atas ini. Ya. Makanya kemudian di dalam soal Ghasyiyah ini 154 Allah menyebutkan ada orang-orang yang wujuhu yauma idzin khasyiyah. Nanti di akhirat itu ada orang-orang yang wajahnya tertunduk malu. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilah itu orang yang bekerja keras dalam kebaikan, dalam ibadahnya, ya. Dalam melaksanakan syariat agamanya. Amilah, dia bekerja keras. Ya. Dia taat, ya fanatik betul dalam agama. Tapi nasibah sia-sia. Ya. Ayat ini memang bicara tentang orang-orang Nasrani. Yang ayat akhir surah Al-Fatihah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang-orang yang sesat itu orang-orang Nasrani. Siapa yang sesat? Orang-orang Nasrani. Siapa yang maghdub? Orang-orang Yahudi. Nah, kenapa orang-orang Nasrani disebut orang-orang yang dhalin, sesat? Karena amilatun nasibah. Ya, mereka beribadah, ya, melaksanakan syariatnya itu tidak sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh nabi mereka, rasul mereka. Mengamalkan agama tanpa ilmu yang dibawa, yang dituntun oleh para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka. Ya. Nabi Isa alaihissalam datang menyampaikan agama tauhid di atas ilmu tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Tapi dia tinggalkan ilmu tersebut. Dia mengamalkan syariat tanpa ilmu sehingga mereka tersesat. Ya. Nah, ini kemudian pentingnya kita sebagai umat beragama, khusus kita ini sebagai umat muslim, hendaknya terus meningkatkan, ya, nilai-nilai pemahaman kita terhadap agama Islam, ya, terhadap syariat kita, sehingga tidak nampak kebodohan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Saya sedikit ingin menyinggung sekilas saja, sedikit saja. Umat Islam di negara kita ini mayoritas. Berapa persen sekarang? Ustaz Khalis, umat Islam di Indonesia 80 berapa? 86. Ya, sekitar 80-an%. 80-an, Yang 83, 87. 83, ya. Dulu kita 90. Kemudian 86. Sekarang 83. Kita masih mayoritas. Umat Islam 83%. Umat beragama. Yang menjadi kitab sucinya adalah Al-Quranul Karim. Pijakan dalam beramalnya adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikit nih. Kita bicara dikit tentang politik. Tapi pernahkah kita memiliki seseorang kepala negara, pemimpin, presiden yang betul-betul paham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah? Oke, kita katakan pernah. Umpamanya kita menyebut presiden kita, Allah yarham, Kiai Abdurrahman Wahid, Gus Dur, seorang ulama. Tapi dari awal presiden kita Soekarno, Soeharto, kemudian siapa? Gus Dur, Megawati, dan Pak Habibie, Pak Habibie, kemudian Pak Megawati, Habibie, kemudian Pak SBY, kemudian Pak Jokowi. SBY. Ya. Siapa di antara mereka ini yang faham Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW? Hanya satu. Iya, Gus Dur aja. Gus Dur. Gus Dur saja. Kita 80.
umat Islam kita membaca tentang kepemimpinan secara tersirat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mungkin kita ini masih mabuk kali ya. Karena kita ini masih mabuk sehingga nggak tahu kamu siapa. Saya pernah ketemu orang mabuk, ya. Saya kenal dan dia kenal saya. Ya, saya pernah ketemu orang mabuk, saya kenal dia dan dia kenal saya. Tapi ketika dia mabuk itu dia nggak kenal saya. Wah, ini kurang ajar kalau lagi mabuk ya. Dia nggak mengenal saya. Jangan-jangan ini, ya Allah, jangan-jangan kita di umat Islam ini masih mabuk. Masuk mabuk dalam tadi ya, nggak paham nih tentang syariat kita, tentang agama kita. Kenapa kita nggak mampu menghadirkan itu? Kenapa kita nggak mampu? Saya sering berpikir, ketika saya berjalan itu berpikir, iya. Kenapa kita nggak mampu ya? Berarti ini salahnya kita. Salahnya para pemangku yang Nabi katakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama inilah pewaris para nabi. Kau gagal mencerdaskan umat berarti. Kau gagal memberi pemahaman terhadap Al-Quran ini terhadap umat. Sehingga mereka adalah bagian upaya kita ya. Ini sumbangsih dan kontribusi kecil kita untuk berupaya memberikan pemahaman agar kita paham Al-Quran. Mengamalkan agama ini harus dengan ilmu. Dan agama ini hanya tidak terkait dengan berada di dalam masjid. Ya. Al-Islamu dinun syamilun kamilun yatakallam an kulli jawanibil hayat. Islam ini adalah agama yang bersifat universal. Ya. Agama yang membicarakan, mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia. Agama yang komprehensif. Tidak hanya tentang sholat, tidak hanya tentang zakat, tidak hanya tentang haji. Tapi juga, kalau kemarin Ustaz Dodi bicara tentang siasah asy-syar'iyyah. Ya, itu Islam bicara tentang itu. Ya. Maka jawabannya ternyata kita ini belum maksimal dalam mengamalkan syariat. Allah Subhanahu wa taala mencela secara khusus, yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani, amilatun nasibah. Mereka mengamalkan syariatnya hanya lelah saja karena tanpa ilmu, tanpa bimbingan wahyu. Nah, ini kita dibimbing oleh Al-Qur'anul Karim. Ya. Semoga insya Allah kita tidak menjadi orang-orang yang amilatun nasibah, walaupun secara khusus yang dimaksud orang Nasrani, tapi jangan sampai kita ini melakukan sesuatu amalan tanpa basis ilmu. Wal alimu bi ilmihi lam ya'malan. Amalan yang tidak didasari dengan ilmu, ya, maka kata Imam Syafi'i, mardudun la yuqbalu. Dia ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga pentingnya kemudian kita menambah dan terus memperbaiki ya kualitas keilmuan kita, terkhusus terkait dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, selanjutnya kemudian di sini kita nanti dibaca jamaah sekalian Allah muliakan, bagaimana orang-orang yang berusaha untuk istiqamah di jalan Allah. Disisakan ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan yang memiliki bukan kasta ya, status sosial yang lebih tinggi daripada laki-laki ini, tapi karena atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka kemudian tidak ada perkara yang ditolak karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya Allah muliakan mereka di atas jalan kemuliaan. Ya, ini bab yang terakhir ya. Nanti dibaca kisah seorang yang menikah atas petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah teladan, ya, kisah bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri beliau, ya,
Khadijatul Kubra. Bahwa ini sebagai closing ya, pertemuan kita pagi hari ini, dan memang sudah di bab terakhir, teladan kisah Rasulullah SAW bersama ibunda tercinta, ibunda kita, Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Bahwa jalan ini tidak sunyi dari ujian, cobaan, dan rintangan. Maka butuh energi. Kita butuh orang-orang yang mensupport kita di atas kebenaran ini. Makanya kemudian saling menyokong, saling mensupport, saling menguatkan penting. Ya, kita di MKI ini, dan di Malang juga ada MTI, kelompok Tadabbur Al-Quran, dan Majelis Keluarga Indonesia. Penting untuk kita saling menguatkan, saling menasehati. Ya, karena ini bisa saja jalan ini yang kita lalui, Shiratal Mustaqim, jalan kebenaran, insya Allah, kemudian hadir rasa putus, malas, kemudian tidak istiqamah. Maka pentingnya kemudian kita saling menasihati, saling mengingatkan, dan butuh saling mensupport. Ya, kalau belajar dari perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW, beliau berdakwah, manusia yang sangat besar memberikan kontribusi pengorbanan kepada dakwah Nabi adalah istri beliau, Khadijatul Kubra. Khadijah, Ummul Mukminin, ibu kita. Semoga Allah pertemukan para bunda nanti, Bunda Nirwana, Bunda Reni, Bunda Arini, Bunda Elvina, Bunda Nini, nih, Bunda Lili, Muhammad tidak semuanya sebutkan. Para bunda semua nanti bersua dengan ibunda tercinta kita, Khadijatul Kubra. Amin. Amin ya Rob. Amin. Dengan beliau Rob, dulu amin. kita pernah menyebut, kita akan singgung tentang dunia kita dulu. Kami Amin ya Rob. menyebut tentang engkau ya Ummana, wahai ibu kami Khadijah. Ternyata kami Amin ya. dipertemukan oleh Allah bersamaku, ya Khadijah, ibu kami. Bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingin seperti itu, maka belajarlah dari perjuangan beliau. Beliau orang yang tidak pernah takut miskin dalam mengorbankan hartanya, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dia mengatakan, sudah semua aku korbankan untukmu ya Rasulullah. Dulu aku adalah perempuan yang terpandang, yang terhormat. Aku adalah perempuan yang kaya di Mekah. Semua itu aku berikan untukmu ya Rasulullah, untuk agama. Karena dia tahu bahwa inilah jalan kenikmatan itu. Dia korbankan semuanya sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, bila nanti aku meninggal dunia dan kau masih diberikan tugas oleh Allah untuk berdakwah, dan kau tidak lagi memiliki bekal, nah, kalau seandainya tulang belulangku itu bisa menjadi sesuatu yang membantu, ya, menyokong perjuanganmu, silakan engkau gali kuburanku, kau ambil tulang belulangku, kau jadikan itu sebagai sarana, wasilah untuk kau berdakwah. Bila perlu kau jadikan itu tongkatmu, kau berjalan dengan tulang belulang. Sampai sebegitunya yang diungkapkan oleh Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Karena ingin betul-betul berkorban untuk agama Allah dan menyokong perjuangan Rasulullah SAW. Jadi ini kalau buku ini kisah teladan, ya, bagaimana kemudian kita mengambil ibrah pelajaran dari teladan orang-orang soleh. Terakhir saya ingin katakan ini sebagai penutup, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Artinya mereka orang yang selamat. Orang yang selamat. Maka apabila kita ingin selamat, ikutilah jalan orang yang Allah telah selamatkan. Berkacalah dari perjalanan hidup mereka. Lakukan apa yang mereka lakukan. Amalkan apa yang mereka amalkan. Perjuangkan apa yang mereka perjuangkan. Karena mereka sudah selamat. Maka kalau kemudian kita masih hidup merasa mengatakan, oh mungkin jalan keselamatan itu lewat begini, lewat jalan ini, lewat kelompok ini, dengan cara begini. Tidak. Kita belum tentu selamat. Kalau ingin selamat, lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang sudah diberikan legitimasi keselamatan oleh Allah. Kemudian ikuti jalan mereka. Lakukan apa yang mereka lakukan. Istiqomah apa yang mereka istiqomahkan. Maka insya Allah kita akan selamat. Barakallah.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, di hari yang Allah muliakan, kita menyelesaikan membedah buku tadabbur surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi wasilah saya dan siapapun yang ikut andil dalam adanya buku ini sebagai nanti penghantar kita menuju mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, surga Allah. Amin. 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 Silakan Ustaz Khalid. Alhamdulillah wa syukurillah. Untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah menuntaskan satu pembahasan penting tentang umul kitab ya, surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai terakhir, dan inilah ayat terakhir yang jadi pesan penting bagi kita semua untuk menjadi orang-orang yang berada jalan yang lurus dan terhindar dari jalan yang sesat. Salah satu kuncinya disebutkan dalam buku ini adalah pertama, kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kita harus berilmu, karena ilmulah yang membuat kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan ilmu pula lah kita tidak tersesat, karena orang yang berilmu adalah orang-orang yang disebutkan dalam ayat lain, disebutkan Allah angkat derajatnya. Dalam soal Mujadilah disebutkan bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan jamaah semua yang dimuliakan Allah, kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita, karena ini tidak ada batasnya ya. Selalu kita menuntut ilmu, memperbanyak wawasan tentang syariat ini sehingga kita berada dalam jalan yang lurus. Dan masih ada waktu, Tuan Guru, kalau di waktu tanya jawab. Baik, silakan bila ada yang Boleh, ingin kalau ada bertanya. yang ingin bertanya, kita kasih waktu sekitar 2 pertanyaan ya sebelum tutup. 2 atau 3 silakan kalau ada yang ingin bertanya. Karena boleh Bu Aulia, silakan. Silakan, open mic-nya Bu Aulia. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, jadi misalkan dalam mendalami agama kita agar kita selalu beramal dengan ilmu ya Pak Ustadz, terkadang misalnya saya di sini bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya masih bertanya gitu kan, bagaimana kamu menemukan Islam itu sebagai kebenaran. Nah, sehingga mungkin saya melakukan research kayak, oh ya gimana ya perbandingannya dengan agama lain gitu kan. Jadi saya juga melihat buku-buku misalnya membahas Christianity sama Judaism gitu, tapi tanpa didampingi seorang guru. Nah, menurut Bapak Tuan Guru, apakah itu disarankan atau sebaiknya saya justru mendalami literatur-literatur Islam ketimbang saya membandingkannya dengan membaca buku-buku mereka? Mohon bimbingannya. Barakallah, barakallah. Baik, jawaban ini, pertanyaan ini saya jawab dengan apa yang studi kasus ya, kasus terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana murabbinya, muallimnya, gurunya itu Nabi langsung, Nabi yang menyampaikan Islam ini kepada para sahabat. Saat itu kemudian Nabi melihat Umar bin Khattab memegang lembaran kitab Injil. Nabi bertanya kepada Umar, apa yang kau pegang itu? Rasul bertanya kepada Umar, dan Umar menjawab, Injil ya Rasulullah. Ada lembaran ya. Dan Nabi mengatakan, kalau seandainya Isa hidup di hari ini, maka dia akan mengikuti syariatku. Ini sebuah takrir kebenaran Islam. Tapi para ulama kemudian melihat, di situ ada sebuah tahdzir, peringatan, larangan. Larangan dalam konteks bukan hanya melarang jangan mengamalkan syariat Isa, tapi sebenarnya terkirim pesan, jangan kau baca. Ya, jangan engkau membaca. Karena ada orang-orang yang masih hadithun fil Islam, baru masuk Islam.
Kalau engkau baca, maka orang nanti penasaran juga ingin baca. Orang-orang lain yang baru masuk Islam, belum kuat akidahnya, belum sempurna pemahamannya, kemudian kena melihat engkau baca, mereka ingin tertarik baca. Apa sih yang ada dalam Injil? Ya. Apakah syariatnya seperti apa? Apakah ada kontradiktif dengan Islam? Ya. Ingin coba-coba, ingin tahu. Nabi memberikan isyarat jangan. Nah, kita khawatirkan tadi, ada orang-orang yang masih dangkal pemahamannya terhadap nilai-nilai Islam. Maka dalam perkara ini, saya menyarankan kita yang sangat minim basic agama Islamnya, pemahaman terhadap syariat ini, maka dianjurkan adalah memperdalam syariat. Jadi menguatkan pondasi kita. Adapun kemudian sebagian ulama ada yang betul-betul memperdalam Injil, itu tujuannya memang untuk mengkanter, ya, untuk menjaga orang-orang yang ingin mengolok-olok Islam, ingin menyerang Islam, ya, ingin mengatakan Islam itu agama yang belum sempurna, yang lebih sempurna itu ajaran Nasrani dan seterusnya. Dia kemudian mempelajari Injil. Maka para ulama mengajarkan, kalau dari guru-guru saya dan para ulama menjelaskan, kita tidak boleh kemudian apabila basic agama kita masih minim, ya, pemahaman kita terhadap syariat Islam ini belum bagus, kemudian kita membaca sebagai upaya memperbandingkan. Ya, agama ini nggak perlu diperbandingkan sebenarnya, karena udah jelas al-Islam, ya. Ya, kecuali orang-orang yang nanti niatnya itu adalah tadi saya katakan dia memperdalam itu sebagai upaya dia untuk menjaga keotentikan agama Islam, bahwa agama sebelumnya itu ada juga di dalam syariat Islam. Islam sebagai penyempurna. Ya. Maka Bunda, sebaiknya kita ini perkuat dulu ya basic akidah kita, basic agama kita. Baru kemudian kalau kita ingin baca sebagai perbandingan silahkan. Tapi kita khawatirkan nanti ya setan itu pandai-pandainya kemudian memberikan iwaswis. Ya, di dalam Injil ada syariat Islam yang masih juga ada dalam syariat di Injil itu ada dalam Islam. Nah, kalau kita baca umpamanya tentang syariat Islam yang juga ada dalam Injil, yang kemudian kita, oh iya ternyata kitab Injil juga bicara kebenaran, ya. Mulai itu setan. Ya. Mulai setan seperti pengharaman khamar umpamanya ada dalam Injil, seperti khitan ada dalam Injil, ya kan? Dan kita baca, oh ya ternyata ini juga syariat Islam ada juga di kitab ini, ya. Mulai itu setan nanti akan berupaya untuk memberikan syak, iwaswis. Maka sebaiknya kita mengikuti arahan para ulama, tidak usah ya memperbandingkan dengan agama yang lain. Dalam konteks dalam hal ini kita ingin tahu padahal basic agama kita belum kuat, maka sebaiknya jangan. Dan ini sampaikan kepada teman-teman, ya. Kalau ada teman-teman kita yang mungkin memiliki kitab Injil, ya, kita sampaikan perdalam dulu Al-Quran, perdalam dulu syariat Islam, baru kemudian baca. Ya. Begitu ya, kita khawatir nanti orang-orang yang masih dangkal pemahaman agamanya, kemudian tergoda, kemudian salah memahami syariat yang dibaca dalam Injil. Maka ini pentingnya untuk kita selalu berdoa juga, ya, kaitannya dengan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ada orang-orang yang dulunya mendapat hidayah tapi kemudian sesat. Bisa saja jalan kesesatan itu karena dia belum kuat akidahnya, kemudian dia membaca kitab-kitab yang lain, ya, kitab agama yang lain, kemudian dia tergoda dan memahami, oh ternyata semua agama sama, ya saya pilih yang mana saja lah, karena semua juga mengajarkan kebenaran, ya. Dalam agama ini mengajarkan tentang kasih sayang, tidak boleh ada permusuhan, saling menebar cinta kasih, ya. Dan tergoda di situ, ya. Apalagi kemudian dia menjadi tolak ukurnya adalah bukan Al-Quran dan Sunnah, dia menjadikan penganut
agama sebagai tolak ukurnya. Islam kok ada orang yang sadis begini umpamanya, tapi itu adalah oknum kan dalam Islam. Ada orang yang jahat, ada orang yang korupsi, ada orang yang membunuh, ada kiai katanya kiai kok begini. Itu personalnya yang menjadikan sebagai tolak ukur. Sedangkan di kitab agama lain diajarkan tentang kasih sayang, tentang perdamaian, tentang tolong menolong. Akhirnya mulai itu goyah akidah. Nah, nauzubillah ya. Jadi begitu Bunda, kuatkan dulu basic akidah kita, baru kemudian kalau ingin memperbandingkan, tapi kuatkan dulu akidah kita. Begitu Bunda ya, Baik, barakallah. jazakumullah khair Ustaz. Barakallah. Baik, saat ini di chat ada yang bertanya dari Ibu Ian ya. Bagaimana kita membedakan antara cobaan yang datang dari Allah sebagai ujian itu maupun itu apakah sebagai peringatan? Ini bagaimana cara membedakan saja? Ya. Ujian, masya Allah, tabarakallah. Ajaban li amril mu'min, kullu amrihi khair. Ya, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat menawan setiap urusan orang-orang beriman. Setiap urusannya itu hakikatnya baik. Ya, semua urusannya baik. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu baik pula baginya karena menjadi sebuah ujian dan cobaan. Kalau dia mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan hatinya, kemudian dia mengatakan Alhamdulillah, dia bersyukur, itu juga yang terbaik. Karena Allah berikan kebaikan lewat sesuatu hal yang menyenangkan hatinya. Maka bagi orang-orang mukmin, hakikatnya semua yang dihadapi itu adalah ujian bagi dia. Ya, jangan memandang bahwa bentuk Allah nggak senang, Allah nggak cinta, Allah sedang marah. Tidak, jangan memandang seperti itu. Namun sebagai bahan refleksi, ya, bahan muhasabah, mengintrospeksi diri, maka setiap apa yang tidak menyenangkan yang kita hadapi, coba lihat, adakah perkara yang membuat kemudian Allah memberikan ujian ini? Sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Adakah sesuatu yang kita lakukan menjadi penyebab Allah menguji kita? Bisa saja, karena Rasul mengatakan al-jaza min jinsil amal. Ada sesuatu hal yang Allah hadirkan tidak menyenangkan dari kita, yang menyenangkan kita lakukan dalam syariat ini, kemudian penyebab munculnya, hadirnya sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita sebagai bentuk balasan atas apa yang kita lakukan. Karena orang-orang beriman tidak ingin Allah mereka nanti kemudian membawa dosa yang berat, dosa yang besar di akhirat. Sehingga kalau ada dosa yang dilakukan di dunia, maka di antara kasih sayang Allah adalah Allah hadirkan ujian. Ya, sesuatu hal yang tidak menyenangkan sebagai pelebur dosa yang dilakukan. Nah, jadi lihatlah sesuatu itu selalu dalam kacamata ujian. Ujian itu, ya, Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan membersihkan dosa-dosa kita, Allah akan investasikan pahala. Udah dalam koridor ini nih, ya, dalam lingkaran ini nih. Sehingga kita tidak melihat, oh ini Allah sedang menyakiti saya, Allah sedang membalas saya. Tidak. Jadi semuanya adalah tidak lepas dari tiga ini. Bagi orang-orang beriman, Allah akan berikan pahala, Allah akan menghapuskan dosa-dosa, Allah akan mengangkat derajat. Selalu lihat seperti itu ya. Begitu Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jelas ya apa yang sudah disampaikan Tuan Guru ini Amin. menjadi Ya inspirasi juga bagi kita semuanya yang tidak bertanya pun bisa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang bagaimana kita tegak di atas Al-Quran dan Sunnah, dan mudah-mudahan termasuk orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup ada satu mungkin pengumuman yang bisa disampaikan dari Dr. Piki atau Bu Darmi tentang kegiatan yang insya Allah tanggal 3 Februari ya untuk acara khitanan.
Bu Darmi atau Dr. Vicky, ada yang disampaikan? Baik, kalau tidak ada, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, Ya. silakan. Baik, Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah Majelis Quran Indonesia, ada pengumuman terkait tentang kita insya Allah akan mengadakan kembali hitanan gratis, ya, hitanan gratis untuk jamaah yang ingin berkontribusi. Kami persilahkan karena insya Allah kami akan melakukan hitanan gratis ini sebanyak 8 peserta. Sudah ada 8 peserta yang akan kita insya Allah hitan pada tanggal 3 Februari. Dan ini merupakan ajang untuk silaturahim kita bisa berkumpul, kita bisa temu darat lah, dan kita bisa sama-sama menguatkan ukhuwah kita. Dan kebetulan ini ada wajah baru dari Rumah Hitan Keluarga Indonesia, jadi bisa Bapak Ibu jamaah sekalian bisa memantau, melihat bagaimana wajah baru dari Rumah Hitan Keluarga Indonesia yang sudah dihias dan ramah terhadap anak, insya Allah. Itu saja mungkin pengumuman dari kami, Ustaz Alis. Baik, alhamdulillah wasyukurillah. Dan tadi masih ada beberapa pertanyaan di chat. Insya Allah nanti kalau di-share di grup ya, Bu Nadia dan Bu Elvi. Mudah-mudahan nanti Tuan Guru juga bisa memberikan penjelasan di chat ya. Di grup, insya Allah ya. Karena berhubung waktu yang tidak memungkinkan untuk memberikan penjelasan tambahan tentang tema-tema yang sangat penting sekali, juga tema yang ditanyakan oleh Bu Nadia dan Bu Elvi ya. Baik, jamaah yang bukan Allah, di hari Jumat ini Sayyidul Ayam, saya juga mengingatkan tentang pentingnya kita berinfak fisabilillah. Ini hari yang mulia, apalagi di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan haram ini dengan amalan-amalan yang tentu kita harapkan menjadi amalan unggulan yang kita bisa lakukan. Salah satunya kita istiqomah untuk berinfak fisabilillah, bersedekah di tiap pagi untuk mendukung kegiatan dakwah dari Majelis Keluarga Indonesia. Nah, sudah ada QRIS-nya dan silakan untuk mencatatnya atau scan-nya ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk berbuat kebaikan di pagi ini. Dan jangan lupa di Sayyidul Ayam ada beberapa sunnah yang disyariatkan ya, selain tadi sedekah, kemudian juga ada membaca surat Al-Kahfi, kemudian juga ada memperbanyak sholawat, dan ada momen yang istimewa di hari Jumat ini adalah waktu yang mustajabah ya. Menurut para ulama adanya di waktu sore gitu ya, menjelang maghrib, itulah waktu mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa kita dan harapan kita. Dan insya Allah di pekan depan mungkin nanti ada tema-tema khusus ya di hari kajian hari Sabtu, hari Jumat ini bersama Tuan Guru Subhanal Fajar. Insya Allah nanti akan kita sampaikan di grup ya. Baik, jazakallah khairan Ustaz, ahsanal jaza atas semua ilmu dan taujihatnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah juga bagi Tuan Guru dan juga untuk kita semua, menjadi kebaikan karena berada dalam majlis ilmu yang menjadi tempat turunnya rahmat Allah. Dan barangkali Tuan Guru untuk doa di akhir. Baik. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu duha di hari Jumat Sayyidul Ayam. Silahkan semua request minta sama Allah Subhanahu wa taala kebaikan umur dunia wal akhirah. Kebaikan-kebaikan dunia Allah cukupkan untuk wasilah kita mendapatkan kenikmatan akhirat. Ya, minta kebaikan-kebaikan akhirat, di antaranya Allah hindarkan daripada siksa azab kubur, siksa neraka, Allah masukkan ke dalam surga. Dan untuk keluarga kita, semoga Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan yang saleh-salehah sebagai investasi terbaik kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Maulana ya Rabbal Arsyil Azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأمراضنا دواء ولذنوبنا ومحصا وعن النار مخلصا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم خصوصا أمي اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Barakallah semuanya jamaah MKI, Bunda Elvina, Bunda Nirwana, Bunda Nini, Bunda Arini, Bunda Reni, Bunda Aulia dan semuanya ya, Bunda Nadia juga hadir, Bunda Aulia, semuanya Bunda Darmi. Barakallah, barakallah. Ustaz Khalis, syukran Pak Selo, barakallah. Saya udah lama nih ketemu Pak Selo, Masya Allah. Lagi sibuknya ngurusin Kingmaker ya. Barakallah, itu jalan dakwah insya Allah. Barakallah, syukran Pak Selo, Pak Ustadz Khalis, semuanya Bunda untuk diri. Assalamualaikum. Dr. Vicky, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan wabarakatuh. Guru. Allahumma hamna bil Qur'an